guys, welcome back to Trade dan ini adalah Range Rover generasi kelima. SUV 4x4 mewah dari Inggris. Tonton terus video ini. Oke, ini adalah Range Rover generasi yang kelima. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya, dia sama yang generasi keempat kayak nggak beda-beda jauh. Padahal ini chassisnya dia baru, jadi dia ini lebih rigid untuk bodinya dan untuk aerodinamisnya juga ini lebih bagus dibandingin sama yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini tuh mobil mewah, tapi kalau kalian perhatiin dia nggak ada krom-kroman. Semuanya hitam aja gitu, kelihatan elegan dan kelihatan flash, rapi gitu. Nah, ini adalah bukti kalau misalnya kemewahan tuh nggak perlu ditunjukin pakai krom-kroman. Tapi pakai attention to detail yang super. Nih, kalau kalian lihat lampunya, coba dinyalain dulu. Nah, nyalanya aja udah elegan. Biasanya kalau lampu LED itu nyalanya kan langsung blep gitu ya. Nah, tapi dia ada kayak pelan-pelan gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat detailnya, lampunya itu kayak perhiasan. Bagus banget detail-detailnya. Dan lampunya ini juga canggih. Dia tuh bisa, kalau misalkan ada mobil berlawanan, dia bisa matiin di satu titik tertentu gitu. Kalau misalnya mobil-mobil lain ya, yang lampunya udah canggih gini, ada mobil berlawanan, dia cuma diturunin doang levelingnya. Kalau ini dia bisa matiin di tracking gitu. Jadi mobilnya udah lewat, dia baru nyalain lagi titiknya. Gila ya, secanggih itu. Terus lampunya ini juga kita lihat detailnya, dia tuh kayak agak masuk mencuat ke dalam grillnya sini nih. Ini detail kecil tapi yang keren kalau kita lihat secara mendetail. Bentuk grillnya juga dia keren ya. Di sini ada logo Land Rover dan ada lettering Range Rover. Ini keren banget. Tapi yang keren pakai lettering kayak gini cuman Range Rover. Kalau dipakai di mobil lain jatuhnya norak. Oke? Di bawahnya sini lampunya dia ada headlamp washer yang flash lagi nyambung sama bumpernya dan ini motorized jadi dia bisa keluar gitu. Ya karena ini mobil off-road ya. Range Rover ini dia SUV 4x4 off-road tapi mewah kayak gitu. Oke, di bagian bawahnya juga dia lagi-lagi rapi gitu. Nggak ada elemen-elemen yang nonjol-nonjol, semuanya flush. Kita lihat ke bagian sampingnya, dia masih punya siluet yang sama ya, identik sama yang generasi pertamanya. Jadi siluetnya tuh masih mirip-mirip sama yang pertama kali Range Rover dibikin. Nah, kita lihat di bagian sini, dia ada detail, ada tulisan First Edition. Ya, jadi yang kita review ini, dia yang First Edition. Atau batch awal sih sebenarnya. Kalau di brand-brand lain, batch awal tuh agak dihindarin ya. Kalau ini di sini jadi bahan collectible kalau di mobil-mobil mewah kayak begini. Dan bannya ini pakai velg ukuran 23 inch. Gede. Bannya dia 285 lebarnya, profil 40 dan ya ring 23. Dia pakai ban Pirelli Scorpion Zero. Ini gede banget. Berapa duit ya satu bannya ya? Oke, lanjut lagi ke bagian samping sini dia ada aksen aja nih yang kayak huruf U gini, bentuknya vertikal gini, ini dibawa dari Range Rover yang generasi ketiga ya. Ini kayak identitas aja kalau nandain ini tuh Range Rover, bukan yang sport, bukan yang embel-embel yang lain. Ini yang di OG Range Rover. Kita lihat lagi ke bagian sini, dia jendelanya nggak ada list yang hitam-hitam yang karet gitu loh. Ini tuh langsung ke body. Dan ini rapi banget ya kelihatannya ya. Gila sih. Ini mewah banget bagian situ. Dan untuk bagian pintunya, ini door handle-nya dia flush, jadi nyambung sama pintu. Nih kita lihat, kita buka door handle-nya. Wah, dia baru keluar. Ini door handle kayak gini yang paling suka tuh siapa? Tukang detailing. Jadi nggak perlu buka handle pintu lagi ya, langsung sikat aja kayak gitu. Iya. Ini juga pintunya dia udah vakum ya, jadi kalau kita lepas gini nggak usah kenceng-kenceng, dia langsung ngerapat sendiri. Di bagian belakangnya juga sama, door handle-nya kayak gitu. Lagi-lagi rapi nih, di pilarnya sini nih kaca bagian sini juga nih hitam dan gede, rapi gitu kelihatannya ya. Di sini ada aksen doang buat estetika aja, kayak gitu. Oh ya, yang kita bahas ini dia yang SWB ya, atau standard wheelbase, bukan short. Standard wheelbase, panjangnya aja udah 5 meter. Kalau yang long wheelbase dia 5,2 meter, panjang. Ini kok nggak ada emblem British gitu ya? Padahal ini kan mobil masih punya heritage Inggris nih. Oh, ya, sekarang kita bahas buat bagian belakangnya nih. Si Range Rover ini flash banget ya. Sebenarnya masih mirip sama yang sebelumnya, tapi yang sekarang tuh lebih ke hidden gitu, lebih ngumpet. Lampunya nggak kelihatan kan kalau kondisi mati kayak gini. Sekarang kita buka ya. Nah, sennya ternyata di bagian situ dan lampu remnya dia kayak sequential gitu, nyalanya pelan-pelan. Elegan banget, mewah, dan ini tuh kayak pakai diffuser gitu lampunya, jadi nggak terang yang nyorot gitu loh. Gila sih. Dan karena ini yang warna hitam, dia kelihatan ya kayak nggak ada lampunya gitu ya. Tapi kalau untuk yang varian warna lain, ini kelihatan di bagian sini tuh ada garis hitam gitu buat lampunya gitu. Jadi kalau untuk warna hitam ini dia lebih rapi. Di sini ada lettering yang Range Rover, jelas banget. Dan kalau kalian lihat di bagian atas sana, itu ada antena shark fin 2 biji.
Karena satu kurang mewah. Tapi yang satunya antena, yang satu dia kamera ya. Terus kuncinya dia kayak gini. Ya sebenarnya untuk sebuah Range Rover kayaknya agak kebanting ya. Tapi ya oke lah. Yang penting kita lihat mobil keren gitu kan. Kuncinya mah taruh di kantong aja. Sekarang kita buka bagian bagasinya. Ya dia udah elektrik dan dia split tailgate ya. Bagian bawahnya juga dia motorized, tinggal pencet aja. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya bisa kalian bebanin nih, bisa kalian pakai duduk, jadi ini bisa didiriin jadi senderan gitu, atau bisa juga yang sisi, atau bisa yang di bagian sininya. Nah ini buat kalian taruh barang ya di bagian sini ya, buat jepit apa kayak minuman kayak atau apa gitu, botol. Di sini juga ada cup holder, jadi ini kalian intinya bisa chill, bisa melihatin matahari, sunset gitu. Wah ini sambil duduk di belakang Range Rover. Cuman nggak tahu ya, kalau gue pengen coba sebenarnya. Cuman berat gue kayak Vario gitu, agak ngeri sih cobanya. Nggak bisa gantinya kalau rusak. Di bagian sini kita tutup dulu deh, susah aksesnya. Di bagian sininya lagi dia masih ada ban serep yang full size, pakai velg yang sama kayak yang biasa gitu. Dan di sini dia ada partisi yang dilipatnya, bagus banget. Bahannya juga tebal banget ini plastiknya. Di sini masih ada hook kiri kanan dan ada buat pengaturan air sus ya. Jadi mobil ini dia udah pakai suspensi air suspension, jadi bisa naik turun dan kalian bisa kontrol di bagian sini. Bisa juga di bagian sini kalian kontrol untuk kursinya ngelipat ke depan karena ini semuanya kursinya udah elektrik ya, bisa diatur dari sini. Sebenarnya gue penasaran sih ini. Kursi ini tuh senyaman apa ya? Karena bisa duduk terus di atas tuh ada speaker gitu loh. Ini di atas ini. Jadi kalian bisa duduk sambil ngeloneng, sambil dengerin musik juga. Kita panggilin model aja kali buat peragain ya. Karena badan gue kayaknya ngeri buat duduk sini. Yuk model. Kenapa lu? Nggak ada lagi model kita ini dia. Satu doang. Gimana? Nikmat duduk di sini. Es tehnya kemanisan. Mau somasi nggak? Gue coba ya somasi ini. Oh, usah? Oh gitu. Damai. Fun fact guys, kita buka. Buat isian tangki bensin di sini ada tulisan minimal RON-nya 91. Jadi pakai Pertamax masih bisa nih. Mobil mewah. Masalah malu-malu nggak aja ngantrinya. Oke, kita masuk ke baris keduanya dulu ya. Karena sejatinya kalau naik Land Rover itu posisi paling nyamannya ya di bagian sini nih. Impresi pertamanya langsung, gila ini mewah banget sih interiornya. Mewah banget. Ini feel-nya juga pas masuk tuh dari bau interiornya aja gitu ya. Bau materialnya, itu aja udah kerasa mewah gitu. Dan di sini kalau kalian perhatiin tuh, nggak kelihatan sih material-material yang biasa gitu ya. Semuanya terasa premium. Kita lihat ke bagian jendelanya ini ya. Ini berasa tebal banget nih pilar ini. Jadi kayak naik mobil ini ya, pakai kaca anti peluru ya. Nah, tapi semuanya yang ada di sini itu kayak sebagian besar udah elektrik ya. Termasuk jendelanya ini dia kalau kita naikin gini dia ada sunblind-nya. Dan ini dia pakai motorized. Tuh. Dan halus banget suaranya, hampir nggak kedengeran motornya. Kita turunin lagi. Ya, dan kursinya ini juga semuanya pengaturannya udah elektrik ya. Kalian bisa atur di sini, bisa atur di pintu nih untuk maju mundur sama recline-nya. Untuk opsi selebihnya kita buka armrest-nya dulu. Armrest-nya juga elektrik. Widih. Keren sih, keren. Segala armrest aja dia harus elektrik gitu ya. Jadi minimal effort banget. Nanti effortnya banyaknya kalau udah rusak, pas nyervis baru effort. Ini kita nyalain, di bagian sini dia ada layar, slide to open. Nah, di sini ada pengaturan lagi. Termasuk yang tadi gue bilang kursinya, ini banyak yang kita bisa atur. Kursi sebelah kiri, kursi sebelah kanan, baris kedua. Tapi yang baris kanan dia lebih sedikit ya untuk pilihannya. Kalau yang baris sebelah kiri dia ada buat pengaturan nih. Ada buat support betis juga dia ada. Sama footrest-nya juga dia ada nih. Kita bisa coba deploy footrest-nya. Kursi depannya langsung otomatis maju. Cuman karena di motorized jadi agak lama ya guys ya. Nggak cepet gitu. Nah, dia langsung deploy. Agak sempit ya. Kaki gue kegedean kayaknya. Ini kursinya mesti dimundurin dulu posisinya. Nah, dia dimajuin dulu. Agak lama sih prosesnya, tapi intinya ya dia ada footrest-nya, tapi mesti nunggu aja, kayak gitu. Terus kita lihat lagi nih, bagian layarnya sini. Ada pemanas juga, ada pendingin juga untuk kursinya. Tuh, dia ada heat dan ada massage. Bisa dipijit.
Pijitnya bisa plus-plus. Maksud gua di plus-plus nih, intensitasnya dinaikin. Nah, bisa sampai 5. Waduh, enak banget. Mana masih nge-review lagi. Oke, lanjut lagi. Ini unik sih. Di sini ada cup holder, tapi dia ngumpet. Kalau mau buka cup holder, kita harus pencet tombol ini bagian sini. Dan lagi-lagi motorized. Gila. Ya. Kita buka di bagian sini, baru kelihatan cup holdernya. Nah, di bagian sini juga dia ada tempat storage lagi kecil. Ini dia bisa ada dua kali opening ya. Untuk bukan yang pertama, dia ada di sini ada sesuatu yang unik. Ada tulisannya Range Rover dan ini ternyata cermin. Cermin ya. Wow. Dan ini material di dalam sininya itu juga berasa mewah. Ini kayak sweat gitu loh. Gile. Ini bisa kita buka lagi bawahnya. Nah, di sini ada tempat penyimpanannya kecil. Ada buat colokan HDMI dan ada ini buat ngecas HP atau gadget. Dia sampai 60 watt. Jadi quick charging ya. 60 watt tuh bisa buat tablet ya. Quick charging tablet. Oh ya, selain itu juga di layar ini dia bisa ngatur climate-nya. Jadi AC, blind-nya tadi juga kita bisa atur dari sini. Terus di sini ada monitor juga kita bisa atur dari sini dan monitornya ini dia nggak flat ya. Jadi kayak agak melengkung gitu loh kalau kalian perhatiin. Cuman rata-rata kan biasanya kalau layar-layar yang melengkung itu kan cekung. Nah, kalau ini dia cembung gitu. Aneh. Nah, selain itu juga di layar ini kita bisa atur buat ambient light-nya. Nah, di sini bisa kita atur ya. Ini mau misalkan warna merah tuh, warna merah, ada orange, biru, ungu, ada hijau sama my color tuh kita bisa atur sendiri dan bisa dibikin animate, jadi animasi gitu. Nah, kayak Mercy ya. Oke, selain ambient light-nya ini juga hal yang gue suka dari mobil ini tuh buat duduk di baris keduanya tuh nih. Nah, senderannya bisa dilipat kayak gini. Jadi kalau kita ketiduran gitu, palanya nggak jatuh-jatuh. Tapi kayaknya kemarin ada mobil yang gue review bisa kayak gini juga. Kayaknya baru kemarin. Mobil apa ya, lupa. Oke, selain itu juga si Range Rover ini dia punya sound system dari Meridian. Merinding sendirian. Banyak banget speakernya. Sampai ke belakangnya tadi bagasi ada ya. Oke, sekarang bagian baris keduanya udah, kita lihat ke baris depannya ada apa aja ya. Bentar, gue mau pijit dulu, nih masih dipijit dari tadi BTW. Oke, sekarang kita ada di baris depannya si Range Rover terbaru ini. Lagi-lagi langsung kerasa mewah, semua materialnya juga bagus dan desainnya juga masih nyambung kayak eksteriornya ya. Jadi kelihatan flush, kelihatan rapi gitu. Kecuali ini aja head unitnya tengahnya dia floating kayak keluar dari dashboardnya gitu. Nah, di sini dia ada center console yang lagi-lagi rapi. Kelihatan kayak nggak ada tempat penyimpanan, tapi ini bisa kita buka. Nah, gitu. Nah, defaultnya dia ketutup ya, jadi kelihatan rapi aja gitu. Di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan lagi kayak gitu. Dan ini kalau kita tutup dia soft closing. Bagian sini juga armrest-nya, ini bukan armrest ya, center console ya. Sebenarnya ini bisa jadi armrest sih, cuman dikasih armrest tambahan lagi di sini. Gitu. Jadi nggak ada ini pun kita begini juga masih enak gitu ya. Cuman ditambahin lagi nih sama Range Rover. Bukain, di sini ada kulkas, ya ada chiller, dan kita langsung lihat ke bagian sini. Ini ada yang menarik perhatian gue. Nah, di sini untuk pengaturan off-roadnya, dia kalau misalkan mode auto, dia ngumpet kayak gini ya. Tapi kalau kita mau rubah jadi mode yang kita mau sesuaiin sendiri, tinggal pencet aja dia keluar tombolnya, dan kita bisa putar-putar di sini. Dia modenya banyak, ada sekarang comfort, ada grass, gravel, rumput, terus ada salju, dia ada lumpur, ada pasir, ada rock rolling buat bebatuan, sama ada water wading, jadi bisa buat merobok air. Nah, untuk pengaturan AC-nya, dia bukan aja digital, tapi ini ada layarnya. Nah, di sini ya, ini kalau kita putar, nah, langsung kelihatan dia bisa diatur temperaturnya kiri kanan beda. Nih, bisa ada heaternya juga dia sampai merah. Tapi bukan di situ aja, kalau buat ngatur blowernya ini kita tarik dialnya. Tuh. Gila, jadi satu dial kayak gini bisa ngatur 2 fungsi ya. Mantep banget. Tuh. Ada animasinya gitu lagi. Terus, tadi kan gue bilang di bagian belakang dia shark fin-nya ada 2 ya. Yang sebelah kiri tuh dia ada kameranya. Itu buat apa? Itu buat ini nih, spion tengahnya. Nah, kalau kita tarik gini dia langsung nyala. Ini, ya kamera ya. Gambarnya juga bagus banget nih kualitasnya. Ini kita bisa atur kecerahannya di sini.
segelapin. Sama kita bisa atur ketinggiannya. Tuh, ini kita bisa naikin, ini kita bisa turunin. Gile, sedetail itu ya mobil ini ya. Oke. Untuk bagian glove box-nya di sini dia ada dua, ada yang atas, ada yang bawah. Dan itu bukanya pakai tombol lagi elektrik. Tapi dia cuma bisa buka doang ya, tutupnya harus manual. Dan bagian atasnya dia pencet yang bagian panah atas. Nah, dia tapi harus buka pakai tangan sendiri nih. Nah, gitu. Dan dia juga nggak ditahan gitu, jadi kalau kita lepas tangan kita langsung otomatis nutup sendiri. Soft closing. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sini nih. Di head unitnya ini banyak banget pilihannya. Ini namanya head unitnya PV Pro ya. Dan dia gedenya 13 inci, 13,1. Lagi-lagi sama kayak yang bagian belakang, dia agak melengkung gitu, cembung. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini fungsinya. Ini banyak banget. Nah, di sini dia ada buat pengaturan kayak stability control, auto brake hold, engine start stopnya juga, idlingnya kita bisa pilih di sini, dan ada ride height ya. Akses nih untuk yang paling rendah, terus dia ada normal, ada off-road. Off-road ini dia airsusnya bisa naik sendiri, tapi mobilnya mesti kita nyalain ya mesinnya ya. Ya, karena dia udah air suspension. Kalau kondisi mati gini dia nggak bisa nyala. Kita keluar lagi. Sekarang kita lihat untuk menu kameranya nih. Nah, ini kamera 360. Dia udah 3D ya. Jadi ada 3D mobilnya dan di sampingnya kita bisa lihat nih. Dan dia banyak banget buat pilihannya tuh. Di sini ada buat dari samping kanan, depan. Tuh, ada yang wide-nya dan ada yang lebih narrow-nya juga. Dan dia ada buat off-road. Nah, jadi buat ngeliatin bannya kalau kita belok-belokin tuh ya, biar nggak nyemplung ke lubang gitu. Gila, detail banget. Tuh ada kakinya. Kaki Hillsat. Oke, sekarang kita keluar dulu. BTW ini dia tuh, ini ya, layarnya tuh haptic feedback ya. Jadi, kalau kita pencet gini tuh dia kayak berasa ketekan layarnya. Cetek gitu. Kalau dulu kalian punya BlackBerry Storm tuh yang mirip begini nih rasanya nih. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur off-roadnya yang terintegrasi sama head unitnya. Nah, di sini dia ada buat ngeliat ya, ini kondisi mobilnya kayak gimana. Karena kita parkir di medan yang rata, jadi ini 0 derajat, 0 derajat. Kita bisa lihat kemiringan nih, kalau misalkan mobil ini lagi dipakai off-road. Ini ketinggiannya dari bawah laut kali ya. Dihitung dari bawah laut 124 meter, dan ada kompasnya juga. Di sini kita bisa nge-lock nih. Jadi ada diferensialnya, di belakang kita bisa lock, sama yang di tengah kita bisa lock juga. Terus kita lihat lagi sebelahnya ada weight sensing. Nah, ini buat air, buat genangan. Jadi di sini sih untuk batas amannya 0,82 meter. Jadi sekitar 80 sentian ya buat nerabas air. Tapi harusnya sih bisa lebih. Harusnya bisa semeteran sih. Harusnya bisa buat ngerobok air. Cuman apa kalian tega gitu pakai Range Rover buat ngerobok air gitu. Ya, ini ngomong-ngomong jadi cocok buat orang BSD ya. Belakangan orang BSD kebanjiran mulu nih. Nah, sekarang kita buka menu di sini. Nah, di sini ada mode climate. Kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya buat pengaturan AC sih sebenarnya, ini arah hembusan, defogger depan. Nah, ini juga buat tembakan anginnya kita bisa atur dari sini. Dan ada air quality. Nah, ini kita bisa lihat kualitas udaranya di eksterior dan interior. Nih kita lihat interiornya sekarang dia bagus ya di bagian hijau nih. Karena dia juga ada purifiernya dan ada ionizer gitu. Jadi kualitas udara di dalam mobil ini bersih gitu. Di eksterior kondisinya kuning nih. Nah, ini karena kita ada di dalam mall ya, ini indoor gitu. Kalau kita keluar, nah mungkin ini bisa sekotor apa ya udara Jakarta ya. Ya kalian bisa lihat di sini intinya gitu. Tapi kalau di dalam mobil ini ya sehat untuk kualitas udaranya. Di sini juga dia ada pilihan nih, vehicle dimensions. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada spesifikasi dimensi mobilnya ya. Ini panjangnya 5 meter. Dan dia buat approach angle-nya nih 26 derajat tuh. Terus di departure angle-nya juga 24,5. Kalian bisa lihat di bagian sini. Ini wheelbase-nya dia 3 meter kayak gitu. Ini juga dari depan ya. Ini lebarnya 2 meter nih mobil, 2,2, tingginya 1,87 gitu. Nah, jadi untuk ground clearance-nya sekarang ini dia posisinya ada di bagian normal itu dia 220 mm nih. Dia bisa ditinggiin gitu, bisa naik turun karena dia air suspension. Jadi ground clearance-nya bervariasi ya, tergantung kalian lagi di mode apa. Selain itu dia juga udah support Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Oke, sekarang kita bahas dari bagian setirnya dulu nih. Gila, ini setirnya tuh bahannya kulitnya enak banget sih, halus banget gitu. Jahitannya juga halus. Di sini dia modelnya two spoke kayak gini ya. Jadi kiri kanan, bawahnya nggak ada. Ini tombol-tombolnya ini kelihatan icon-iconnya kan. Ini kalau kondisi mobilnya mati, dia juga ikutan mati. Kita cobain aja. Hilang kan? Kalau kita nyalain,
dia baru kelihatan gitu. Jadi lagi-lagi desainnya flush banget gitu, simple banget. Di sini ada buat pengaturan buat MID-nya di cluster instrumen, dan di bagian kanan di sini ada cruise control. Di bagian belakangnya juga dia ada pedal shift yang materialnya bagus banget nih. Tuh, bukan kaleng-kaleng, ini enak banget buat di operasi ini juga. Wah, solid banget. Setirnya juga kalian udah bisa atur secara elektrik, bisa tilt dan teleskopik. Wih, gila, convenient banget mobil ini. Sekarang kita lihat ke bagian cluster instrumennya ini ya. Dia udah full layar 13,7 inci nih gedenya. Ini kita bisa atur-atur gitu sih. Untuk sebelah kirinya panelnya mau apa. Ini sekarang lagi navigasi ya. Bisa kalian ganti jadi media, tripnya. Terus ada 4x4 info sama driver assistance. Ya, terus bagian kanan juga kalian bisa atur. Ada layoutnya juga. Bisa mode dial juga, jadi biar kelasa klasik gitu. Kayak zaman dulu dia bisa dibikin pakai dial kayak gini. Nah, kita lihat dulu di sini juga dia ada buat pengaturan trip ya. Bisa trip A, trip B, sama trip auto gitu. Sama ada head up display buat ngaturnya di bagian sini juga nih. Ada brightness, posisi, sama konten yang ada di head up display-nya apa aja. Ada vehicle setting juga. Passenger airbag-nya bisa kita matiin ya kalau misalkan kita mau off-road gitu. Itu bisa kita matiin. Terus tampilan si cluster instrumen ini selain tadi ya bisa split kiri kanan beda info, bisa dial juga, dan dia bisa diganti lagi satu lagi. Itu full peta map nih. Nah, jadi gede gini. Ya, ini bisa diatur kayak gini juga, dan dia udah 3D mapnya, jadi bisa kelihatan bangunan-bangunannya di sini. Dan untuk posisi nyetirnya si Range Rover ini, ini pengaturannya banyak banget ya. Selain tadi setirnya bisa diatur secara elektrik, dan kursinya ini juga dia udah elektrik, dan kalian bisa atur maju mundur, termasuk memory seat ya. Bisa di recline juga. Dan ada hal yang menarik, yaitu tadi senderannya dia sama kayak yang di bagian belakang, dia bisa dilipat. Nah, tapi ada fakta yang unik, kalau di bagian dalam sini dia ada speakernya. Speaker ini bukan buat nyetel lagu, tapi dia buat noise cancelling. Jadi dia bisa ngeluarin gelombang frekuensi yang berlawanan dengan yang ada di luar. Jadi mobilnya ini makin kedap lagi. Ini aja tadi, kita tutup pintu aja udah kedap banget. Gimana kalau kita jalan keluar dan noise cancellingnya ini bekerja? Bakal kedap banget, tenang banget gitu. Oke, sekarang kita lihat buat bagian kap mesinnya. Ya, dia bukanya udah pakai hidrolik ya. Dan build-nya ya udah pasti rapi banget di sini. Detailnya bagus deh, dirapihin gitu. Dan mesinnya tuh di bagian tengah sini juga dikasih cover yang bagus gitu. Dan ini mesinnya, dia 6 silinder, tenaganya itu 400 PS dan torsinya 550 Nm. Gede ya tenaganya dan torsinya. Dan mesin ini dia mild hybrid, jadi harusnya lebih efisien. Tapi kayaknya kalau bisa beli mobil ini kayaknya udah nggak mikir efisien bahan bakar lagi ya. Selain yang ini, dia ada pilihan juga yang PHEV. Ya, ada yang PHEV juga, jadi bisa di plug-in hybrid, bisa dicolok gitu. Dan di luar negeri sana dia ada pilihan V8. Ya, V8, dan itu V8-nya pakai mesin BMW sebenarnya. Tapi di sini sih untuk sekarang belum ya, mungkin bisa custom order kali. Ya, jadi kesimpulannya, Range Rover ini tuh dia masih bawa heritage-nya dia dari yang dulu-dulu ya. Sebagai mobil SUV 4x4 dengan fitur off-road yang banyak banget dan fitur kemewahan juga yang top of the line gitu. Meskipun dia udah diakuisisi sama brand lain gitu ya, tapi dia masih bisa bawa brand identity-nya yang dirintis dari awal itu. Jadi dia nggak perlu ngaku-ngaku sebagai mobil Inggris gitu ya. Orang juga udah tahu gitu. Ya, yang kita review ini dia harganya 7,5 miliar. Ya, ini yang short wheelbase. Jadi bukan yang paling tinggi. Yang paling tinggi ada lagi yang long wheelbase, yaitu lebih mahal lagi ya. Memang yang lebih panjang itu lebih enak dan lebih mahal gitu. Dan untuk sekarang ini kondisinya sold out, jadi udah habis semua stoknya. Kalau kalian mau mobil ini, kalian harus ngantri lagi. Belum tahu sih berapa lama. Oke, gitu aja buat video kita kali ini. Thank you banget kalian udah nonton. Tekan like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng juga kalau kita upload video baru. Jadi langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, jangan lupa makan. Dadah!